Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalina Tantri, NPM 227551137 dari program studi akuntansi perpajakan kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi belanja, barang dan jasa, beban, dan persediaan di akuntansi sektor publik. Akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut PP nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi belanja itu berbeda dengan pendapatan. Belanja ini pengeluaran dari kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Seperti itu. Klasifikasi belanja, menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Ini ada klasifikasinya, untuk contohnya ada di bawah ini. Belanja operasi ada belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Jadi, belanja ini baru bisa diakui jika saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Yang ketiga, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode yang dicatat sebagai pengurang belanja. Sedangkan apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja tersebut catat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Pencatatan belanja barang dan jasa. Untuk jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Untuk contoh jurnal pencatatannya seperti ini. Untuk kodenya kode akun 5, nama akunnya belanja bla 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 dan di debit untuk di kreditnya kode akun 3 pada entitas perubahan SAL. Belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Selanjutnya ada akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Ini menurut PP nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi beban itu ada beberapa. Yang pertama ada beban operasi. Contohnya ada beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Yang kedua ada beban transfer. Beban transfer ini contohnya ada beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, dan lain-lain. Prinsip pengakuan dan pengukuran beban. Beban diakui saat timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, saat terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga, saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Misalnya ada penyusutan, seperti beban penyusutan. Lalu yang terakhir ada koreksi atas beban, penerimaan kembali. Yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban.
Sedangkan penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Untuk jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca pada contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pencatatan GU atau TU di SKPD. Untuk contoh jurnalnya itu di SKPD, yang pertama ada akun 9 beban di debit, lalu ada akun 1 kas di bendahara pengeluaran di kredit. Untuk pencatatan di PPKD-nya, akun 1 kas di bendahara pengeluaran pada akun 3 RK PPKD di kredit. Lalu contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran langsung di SKPD. Jurnalnya itu beban pada RKPPKD. Jadi untuk jur untuk pencatatan beban ini yang digunakan akan menghasilkan laporan operasional itu ada dua metodenya. Yang pertama ada metode UP atau uang persediaan dan yang ketiga ada metode LS atau langsung. Untuk metode uang persediaan ini contohnya ada di atas ini. Jurnalnya beban pada kas di bendahara pengeluaran, lalu kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Sedangkan untuk jurnal yang metode langsung, oh iya, untuk pencatatan yang di uang persediaan ini dicatat dia menggunakan uang dari kas umum daerah. Sedangkan yang untuk di LS itu langsung dari bendahara penerima. Untuk yang metode LS itu jurnalnya beban pada RKPPKD. Selanjutnya ada akuntansi persediaan. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Jadi persediaan itu barang-barang yang mendukung kegiatan operasional pemerintah yang tidak dimaksudkan untuk dijual dan dalam waktu kurang dari 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contohnya ada persediaan alat tulis kantor, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, persediaan amunisi, dan persediaan lainnya. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jadi persediaan itu dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Lalu persediaan berasal dari pembelian dilihat dari nilai berdasarkan biaya perolehannya. Lalu persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajarnya. Lalu saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Pencatatan persediaan. Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme uang persediaan. Jadi jurnalnya itu persediaan di debit pada kas di bendahara pengeluaran di kredit. Penyajian persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh transaksi, dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta. Mekanisme langsung. Di sini ada jurnal pembukuan SKPD, jurnalnya itu untuk jurnal LRA-nya, catat pada belanja pegawai di debit 600 juta, pada perubahan saldo anggaran lebih 600 juta di kredit. Untuk jurnal laporan operasionalnya, beban pegawai pada RKPPKD 600 juta. Lalu untuk jurnal pembukuan PPKD, karena PPKD ini dicatat pada jurnal operasional saja, maka jurnalnya SKPD pada kas di kas daerah senilai 600 juta.
Contoh transaksi SKPD. Dibeli perlengkapan kantor 80 juta oleh Dinas Pendidikan. Mekanisme uang persediaan atau ganti uang. Pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas. Jurnal LRA-nya belanja barang pada perubahan saldo anggaran lebih senilai 80 juta. Lalu jurnal laporan operasionalnya beban barang pada kas di bendahara pengeluaran senilai 80 juta. Sedangkan untuk pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU, jurnal LO-nya kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD senilai 80 juta. Untuk pembukuan di PPKD-nya sendiri, jurnal LO-nya SKPD pada kas di kas daerah senilai 80 juta. Ini untuk contoh transaksi penyesuaian pada akhir tahun. Contohnya, pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta. Sedangkan di neraca saldo, nilai persediaan adalah 6 juta. Di sini persediaan itu dilihat dari persediaan yang tersisa. Karena neraca saldo itu mengikuti persediaan yang sebenarnya. Jadi, kita harus menambah akun persediaan. Jadi jurnalnya itu persediaan pada beban persediaan senilai 4 juta. 4 juta ini dapat dari selisih persediaan yang tersisa 10 juta dikurangi dengan neraca saldo persediaan 6 juta. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.